Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Sarana bagi kita untuk mengenal Allah lewat pembelajaran firman-firman-Nya. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-63. Apa isi Yesaya 63 saudara? Ini berbicara tentang Allah membuat sebuah perhitungan kepada bangsa-bangsa yang pernah berbuat jahat kepada umatnya, yaitu Israel pada waktu itu. Semua bangsa yang bersinggungan dengan bangsa Israel akan memiliki perhitungan dengan Tuhan. Kalau mereka memperlakukan umat Allah dengan baik, maka Allah juga akan memberkati bangsa itu. Tapi sebaliknya, kalau bangsa itu melakukan hal-hal yang jahat kepada bangsa Israel, maka Allah yang akan membalaskannya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, bagaimana Israel itu mulai sadar bahwa Allah adalah Allah yang benar. Allah yang patut untuk dipercayai setiap firman dan rencananya. Maka Israel sadar, lalu dia mengaku dosa, mohon pemulihan bagi bangsa Israel. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca pasal 63 ini, saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang penuh kasih, memulihkan, memberkati umat-Nya. Terima kasih Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus Tuhan yang kami andalkan. Kami taruh iman kami kepadamu. Kami percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Amin, 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 amin. Mengapa kami harus percaya kepadamu ya Tuhan? Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Semua janjimu, apa yang kau rancang dalam kehidupan kami, terjadi, kau genapi.
Itulah sebabnya kami tetap mau percaya kepada Engkau. Takkan ragu apapun setiap yang Kau firmankan, Kau sabdakan. Sebab itu adalah kehidupan bagi kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca saudara dari Yesaya pasal 63. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 806. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bosra dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Nah, saudara, yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini merupakan sebuah pemaparan bagaimana Tuhan mulai melakukan pembalasan kepada para musuh Israel. Dalam hal ini adalah bangsa Edom. Nah, Edom itu tetangga Israel, saudara. Arti kata Edom itu sebenarnya merah. Makanya tadi kita lihat ya bagaimana seperti pemerasan buah anggur. Ya, bajumu merah seperti baju pengirik buah anggur. Ini melambangkan bangsa yang dimurkai Tuhan, betul-betul dibinasakan Tuhan, saudara. Dan itu sangat identik sekali dengan arti kata Edom, yaitu merah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini tadi, saudara? Begini, saudara, bahwa yang pertama, pembalasan itu hak Tuhan. Ingat, bangsa Edom itu benci sekali kepada bangsa Israel. Bangsa Edom itu bangsa yang betul-betul pengen melumat bangsa Israel. Padahal mereka tahu ini bangsa pilihan Tuhan. Ini bangsa umat kepunyaan Tuhan. Tapi Edom gak mau tahu. Karena dia memang orang fasik. Gak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini golongan bangsa yang bukan menjadi bagian umat pilihan. Tapi dengan demikian mereka memusuhi umat pilihan Allah. Maka Tuhan sendirilah yang akan bertindak untuk membalaskan kejahatan Edom kepada bangsa Israel. Pelajaran pertama buat kita begini, saudara. Bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Suatu kali Musa pernah pingin untuk melakukan pembalasan kepada orang Edom. Tapi Tuhan bilang jangan. Jangan. Karena bagaimana orang Edom ini menyulitkan orang Israel. Untuk berjalan di wilayahnya saja, orang Edom tidak mengizinkan ketika orang Israel akan menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus memutar, saudara. Menghindari orang Edom. Musa geram sekali. Musa betul-betul marah kepada orang Edom. Tapi Tuhan bilang, redakan amarahmu. Biarlah aku sendiri akan membalas. Dan itu terjadi, saudara. Dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Edom akan dimurkai Tuhan. Jadi pelajaran pertama adalah jangan membalas kejahatan yang ditimpakan kepada kita oleh orang-orang yang membenci kita, oleh orang-orang yang memusuhi kita. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Orang Kristen dianjurkan untuk tidak membalas kejahatan atau dendam kita
menghadapi orang-orang yang berusaha menganiaya atau ingin menghancurkan kita. Nah, anjuran ini saudara, didasarkan atas apa? Sikap Allah sendiri. Bahkan dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Ketika apa? Ketika dia diam saja waktu menghadapi penganiayaan. Difitnah, ya, sampai disiksa, dipenjara, dimasukkan ke lubang yang sangat sempit di rumah Imam Kayafas itu. Yesus diludahi, difitnah, dipukul, dihajar sampai dimahkotai duri. Yesus tidak pernah membalas kejahatan kepada mereka. Mengapa? Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus lemah dan tak berdaya? Apakah Yesus tidak punya kuasa apa-apa untuk membalas itu? Apakah Yesus mengatakan bahwa aku nggak punya kuasa apa-apa? Enggak, saudara. Justru sikap Yesus ini mengingatkan kita bahwa waktu untuk mengadakan pembalasan adalah mutlak hak istimewa Allah. Karena bagaimanapun, kejahatan pasti akan mendapatkan upahnya. Yaitu apa? Penghukuman. Yesus memberikan contoh buat kita semuanya. Tidak membalas kejahatan, caci maki, fitnahan, apapun juga yang ditimpakan kepadanya. Karena Yesus tahu persis akan tiba waktunya pembalasan itu terjadi. Lalu ini yang harus kita pelajari. Bahwa Allah sendiri yang akan menjatuhkan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Rasul Paulus pun menekankan hal yang sama, yaitu pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara bisa baca di Roma pasal 12 ayat 19. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi dalam hal ini, ketika nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya, didengar oleh bangsa Israel, mereka diminta untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka kejahatan Edom, kalau sudah sampai waktunya, matang pada waktunya, Allah yang akan membalaskan. Bahkan dikatakan, aku seorang dirilah yang melakukan itu. Di ayat yang ke-3 ini, saudara. Aku seorang diri. Artinya Allah tidak butuh orang lain. Allah tidak butuh kita untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ini perkara Allah. Ini bagian Tuhan. Bagian kita adalah menerima keputusan Tuhan, menanti waktu itu terjadi, dan mensyukuri bahwa Allah bertindak adil. Ini yang kita lakukan, saudara. Ini yang harus tertanam dalam jiwa anak-anak Tuhan, dalam pemikiran, dalam hati kita. Jadi sekali-kali jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita pelajari di pasal 63 ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama begini. Pasal ini mengisahkan bahwa Allah akan mengadakan perhitungan dengan para musuh umat Allah. Ayat 1-6 yang kita baca tadi. Allah menyatakan dirinya sebagai pemeras anggur yang menghancurkan para musuh seperti sedang mengirik anggur. Mengirik itu artinya menyaring, saudara. Jadi buah anggur ya dihancurkan. Nah, untuk mendapatkan air anggur maka disaring. Disaring atau diirik. Allah sendiri yang akan melakukannya. Nah, kalau kita temui tadi kata baju merah itu melambangkan tentang percikan dari air anggur itu. Tadi saya sudah katakan ya, di sini melambangkan apa? Darah musuh yang tertumpah. Sebab arti kata Edom atau Adom itu artinya merah. Sekali lagi, Allah sendiri yang melakukan. Dan hukumannya itu sangat-sangat dahsyat. Sampai-sampai bajunya Tuhan, jubahnya Tuhan itu, semua belepotan. Saudara tahu belepotan itu apa ya? Terkena percikan darah itu. Atau irikan buah anggur itu. Ini hal pertama, saudara. Lalu yang kedua begini. Allah memedulikan umat pilihannya. Allah betul-betul memperhatikan umat pilihan dalam ini Israel. Kalau zaman perjanjian lama itu Israel, umat tebusan.
Perjanjian baru adalah umat perjanjian baru yang percaya kepada Yesus. Itu umat Allah. Kalau diperlakukan tidak adil, maka Allah lah yang akan menjadi pembela mereka. Allah peduli kepada umatnya. Allah peduli kepada bangsa Israel. Allah peduli kepada saudara dan saya. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Tuhan memedulikan Israel dengan cara menghancurkan para musuhnya? Mengapa Tuhan memedulikan saudara dan saya dengan cara membinasakan iblis pada waktunya nanti? Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Mengasihi kita semuanya. Sesuai dengan apa, saudara? Ikatan perjanjiannya. Sebab ia menjadi juru selamat mereka. Lihat, saudara, ayat 7-8. Ayat 9. Kita akan baca ya. Ayat 7-9. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini penegasan Allah. Bagaimana Allah memedulikan Israel. Bagaimana Tuhan memedulikan kita semuanya sebagai umat pilihan. Karena Dia mengasihi kita. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Padahal kita sudah berbuat salah, dosa dan pelanggaran. Karena sesuai dengan perjanjiannya. Sebagai juru selamat, sebagai penolong yang ajaib, sebagai pembela bagi umatnya. Walaupun ia murka karena Israel memberontak, walaupun Tuhan marah karena kita berdosa kepadanya, kita mendurhakai Tuhan, tetapi kasih setianya tetap dapat kita nikmati. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya kita hidup benar. Kembali kepada kasih karunia Tuhan. Memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Seperti judul perikopnya, doa pengakuan dan permohonan Israel. Ini cara untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan dan pembelaannya. Harus merendahkan hati. Sadar bahwa kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Israel sadar dia dibuang ke Babel. Dia mendapatkan himpitan dari para musuhnya. Sadar bahwa ini adalah kesalahan dan dosanya, maka Allah menghukum mereka. Tetapi Allah tidak pernah menghapus perjanjiannya. Allah tidak pernah sekali-sekali melupakan perjanjiannya. Kepada anak-anaknya yang kembali kepada Dia. Seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Allah membuka pintu rahmatnya. Membuka pintu ampunannya. Membuka pintu pemulihan bagi orang-orang yang seperti itu. Dia adalah Bapa kita. Kenapa orang Kristen menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Bapa kita juga? Karena Dia seperti Bapa bagi anak-anaknya. Bapa mana yang tega anak-anaknya mengalami penderitaan? Bapa mana yang tega anak-anaknya mengalami kesusahan? Ya, kalau anak-anaknya bersalah, dihajar oleh bapaknya. Ya, kalau anak-anaknya mendurhakai bapaknya, akan dihukum oleh bapaknya. Tapi hati bapa tidak akan pernah tega membuang anak-anaknya. Yang menjauhi bapa itu anak. Bapa tidak pernah menjauhi anak-anaknya. Dalam keberdosaan umat manusia. Dalam ketidaktahiran, ketidakberdayaan manusia. Bapa Allah kita selalu menanti-nanti kita. Kita berani berkata, ya Aba ya Bapa, karena Allah yang kita sembah memiliki sifat yang seperti itu. Dia penebus, Dia pembela,
Dia yang akan membalaskan kejahatan musuh-musuh kita. Dia yang akan menghancurkan iblis musuh kita itu. Dia menjadi penolong yang setia buat kita semuanya. Oleh sebab itu, lewat pelajaran hari ini, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa. Dosamu semerah kirmizi. Ya, Dia akan putihkan, sucikan. Kalau kita betul-betul bertobat, mencari wajah Tuhan. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Lalu datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang, kembali kepada Bapaknya. Wah, luar biasa, saudara. Saya kalau merenungkan ya, saudara, bagaimana manusia bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, itu luar biasa. Coba kita lihat, saudara, di ayat yang ke-16. Ini ayat istimewa untuk anak-anak perjanjian. Saudara tidak akan pernah menemukan ayat ini di kitab-kitab agama lain. Di kitab-kitab suci, kepercayaan apapun. Hanya di dalam kitab suci kita temukan ini. Ayat 16 bilang gini. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkaulah sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Wow. Saudara, kita mengenal pribadi Bapa bukan hanya waktu di perjanjian baru saja. Bahkan sejak perjanjian lama. Allah itu memposisikan diri sebagai Bapa umat pilihan. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Orang Ibrani, orang Yahudi. Mereka yang disebut sebagai Sion, Yerusalem, umat kepunyaan Allah. Itu berhak memanggil Dia sebagai Bapa. Sebab mereka adalah anak-anaknya. Ini yang sangat istimewa, saudara. Ini yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Ini tidak akan pernah kita jumpai di kitab-kitab suci lain. Selain firman Allah yaitu Alkitab yang kita percaya sebagai sabda Allah ini. Coba bisa bayangkan, saudara. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Kita ini anak. Anak yang mendapatkan perjanjian dari Allahnya, Bapaknya. Allah yang akan mewarisi semua milik kepunyaan Bapa. Bukankah warisan Bapa itu datang kepada anak? Akan nurun kepada anak-anaknya? Sebab anak perjanjian. Seperti saudara misalnya, sebagai seorang orang tua. Saudara pasti mempersiapkan warisan itu. Apapun yang saudara miliki akan saudara wariskan kepada anak, bukan? Demikianlah hubungan kita dengan Allah. Seperti anak kepada Bapa. Semua yang dimiliki Bapa adalah milik kita. Semua yang dinikmati Bapa adalah kita nikmati. Saya teringat bagaimana Yesus sebelum naik ke surga berbicara kepada para muridnya. Yang pada waktu itu murid-muridnya sangat ketakutan, saudara. Mengapa? Karena gurunya akan pergi. Ya, gurunya mati, bangkit. Dan dia berjanji akan naik ke surga. Artinya secara kasat mata mereka akan dipisahkan dari Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan kepada para muridnya? Hai anak-anak, kamu jangan takut dan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah siap tempatnya, aku akan datang kembali menjemput kalian. Supaya apa? Supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Kalimat supaya di mana aku berada, kamu pun berada, itu merupakan kerinduan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa, aku mau supaya ketika aku dan engkau berada, kita berada, mereka pun berada bersama dengan kita. Ini sebuah berkat dari Bapa kepada anak, saudara. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Kalau di perjanjian lama, Allah menyatakan bahwa pemulihan itu akan dilakukan kepada bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, pemulihan itu, hubungan antara anak dan bapa, ibarat seperti anak dan bapa
di dalam gereja bersama dengan Tuhannya. Antara mempelai perempuan, yaitu semua umat manusia yang percaya kepada Yesus, bersama dengan mempelai laki-lakinya, yaitu Yesus Kristus sendiri, dipulihkan. Supaya di mana Bapa berada, di mana Yesus berada, kita pun berada. Wow. Tidak ada janji yang sebesar ini yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain kepada umat pilihannya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus setia kepada Dia. Harus betul-betul ngerti hati Bapa. Memahami bagaimana cintanya Tuhan kepada kita. Dia bukannya rela mati buat kita. Tuhan bukan hanya menyertai kita di dunia ini saja. Tetapi bahkan setelah kita tinggalkan dunia ini, Tuhan menyediakan tempat buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Wow. Makanya saya katakan saudara, iman kita di dalam Yesus itu sudah benar. Jangan tukar dengan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena hanya Dialah yang berani memberikan jaminan itu. Mengapa Dia berani memberikan jaminan? Pertama, karena Dia mengasihi kita. Yang kedua, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Makanya kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada janji-janji yang lain. Manusia mengecewakan. Orang-orang mengecewakan. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kita ada di dalam pemeliharaannya. Dan kalau kita merenungkan Yesaya 63 ini. Yang diminta Tuhan cuma satu. Kembali kepadaku. Hidup benar. Tumbuhkan kasih yang mula-mula. Maka semua berkat yang aku sediakan, aku janjikan, akan kugenapi dalam kehidupanmu. Kalau Israel dipulihkan, maka umat Allah perjanjian baru juga dipulihkan. Dan itulah Yesaya pasal 63. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami melihat dan percaya bagaimana Tuhan menghukum para musuh Israel. Dalam hal ini Edom. Tuhan mengirik mereka seperti seorang pengirik buah anggur. Tuhan sendiri yang melakukan. Ini artinya bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Umat Allah hanya menanti dengan taat dan sabar. Yang kedua, bagaimana Tuhan memulihkan orang Israel. Hubungan antara anak dan bapa dipulihkan kembali. Karena Israel sadar akan kebutuhan utama mereka. Yaitu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Ya, Israel dihukum Tuhan karena kejahatannya. Tapi Tuhan membuka pintu rahmat pengampunannya. Hanya kepada mereka yang kembali kepada Bapa, maka mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Seperti anak yang hilang, selalu dinanti-nanti oleh bapaknya. Dan ketika mereka kembali kepada Bapa, Bapa dengan sukacita menyambut mereka. Bahkan memberikan jubah yang baru. Artinya kehidupan yang baru, manusia yang baru menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yaitu umat perjanjian itu. Ajar kami mengerti hal ini ya Tuhan. Supaya kami betul-betul terus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa kami. Sebab Tuhan berjanji dimanapun engkau berada, kami pun berada. Ini janji tentang keselamatan yang kekal. Sebab Allah ada di surga yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kami diproyeksikan Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Kami tidak akan pernah menukar apapun. Iman kami tidak akan pernah kami tukar dengan apapun juga. Kenikmatan dunia, kedudukan yang tinggi, atau harta yang melimpah tidak mampu memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.